Nobel laureate Richard Feynman itu di sebuah American Physical Society meeting, kalau dia berkata there's plenty of room at the bottom. Mungkin kalau kata-kata ini kalian ingatnya mungkin SpongeBob ya. Jadi maksudnya ini, jadi Feynman said itu dia gimana kalau kita mau memanipulasi sebuah benda atau bentuk, mengkontrol bentuknya itu menjadi ukuran yang sangat kecil atau skalanya kecil. Dengan batasan-batasan small thing ini, bagaimana kita membentuknya. Terus kayak kita membuat suatu hal yang kecil tapi bisa membantu pekerjaan rumah, bisa membantu istri istri saya di rumah. Gimana caranya nih? Kata si Feynman itu. Terus temannya si Albert Gibbs itu menjawab, gimana kalau kita membentuk kayak mentraining semut untuk bekerja sebagai pengganti kita. Terus dia juga menjawab, bagaimana kalau kita membuat suatu hal yang kecil, kayak surgeon, small surgeon, untuk masuk ke darah kita dan melakukan operasi di dalam tubuh kita. Seperti itu awalnya cerita tentang nano ya. Jadi significance dari nanomaterial ini kayak bagaimana potensinya mentransformasi di semua bidang seperti elektronik, energi, dan obat untuk meningkatkan karakteristik atau sifat-sifat dari performanya suatu material. Nanomaterial bisa memfasilitasi atau mengkreasi dalam skala kecil suatu produk dan proses pada skala nano. Nanomaterial telah banyak diaplikasikan seperti bidang elektronik, nanomaterial untuk mempercepat dan lebih mengefisienkan sebuah device atau di sebuah obat seperti drug delivery, energi, dan lain-lain. Nanomaterial juga kaitannya dengan nanoteknologi. Jadi nanoteknologi ini bisa mengekspand atau untuk bidang yang lebih luas di semua disiplin ilmu. Nanoteknologi membutuhkan tidak hanya kimiawan, tapi juga fisikawan dan material science dan biologi, ilmu-ilmu lain. Terus nanoteknologi dan nanomaterial menjadi borderline antara atom, molekul, dan macroworlds. Jadi sejarahnya atau background-nya pada abad ke-9, nanopartikel itu ditemukan karena adanya glittering effect on the surface of pot. Oh ya, saya campur-campur ya bahasanya, bahasa Inggris. Terus Richard menemukan eh, bahwa ada ukuran nanomaterial yang dia sebut nanometer. Kemudian yang tadi disebutkan Richard Feynman tentang lecture tadi di sebuah conference tentang bidang nanoteknologi, yaitu there is a plenty of room at the bottom. Kemudian ilmuwan Jepang kemudian pertama kali pada tahun 1974 mengajukan menemukan istilah nanoteknologi. Jadi ini nanomaterial atau nano ini mulai dikenal pada tahun 1980. Ini kayak mulai viral-viralnya nano ya pada tahun ini. Ini beberapa brief history of material. Jadi pada tahun segini ini nano mulai diminati oleh atau mulai diteliti oleh para ilmuwan. Fadli Najib Aprilian tuh belum masuk ya. Mohon kameranya dinyalain ya kalau udah masuk. Iya Pak, sudah nyala Pak.
terus wajahnya ke atasan dikit, biar saya kelihatan. Jadi, eh, kenapa pada tahun 1980 ini tentang nano ini mulai populer, itu karena ditemukan sebuah nanomaterial oleh analisis scanning tunneling mikroskop yang mendiscovery fluorine mark in the field of nanotechnology. Jadi menjadi titik poin atau titik critical area untuk mempelajari nanoteknologi. Pada awal tahun 2000, jadi aplikasi-aplikasi nanomaterial mulai dijalankan. Jadi nanoteknologi ini bisa dideskripsikan sebuah teknologi yang meliputi objek, struktur, dan fenomena pada skala nanometer. Berbicara tentang skala, ini adalah skala-skala, kalian sudah tahu ya, skala-skala ini kayak skala astronomi. Nano ini berada di sini. Setelah mili, mikro, kemudian nano. Kemudian yang paling kecil Gemio. Ini masih belum banyak populer ya. Nano engineering ini meliputi mikroelektronik komponen, nano structure solid, nano partikel dan emulsi, kemudian thin film, multilayer karbon nanotube, dan material-material amorf. Ini seperti increasing size skala. Jadi nano ini untuk di bidang biologi pertama kali bukan pertama kali ya, mohon maaf. DNA adalah termasuk kepada nanomaterial range. Kemudian individu atom. Makanya tadi Pak nano itu borderline antara atom, molekul, dan makro world. Kemudian tadi saya akan mengajukan pertanyaan, apa sih nanomaterial ini? Jadi nanomaterial itu didefinisikan sebagai suatu substansi di mana salah satu dimensinya kurang dari atau approximately dari 100 nanometer. Ini ya, tadi ada yang bilang 200 nanometer, ini yang lebih tepat definisinya. Jadi sifat-sifat atau karakteristik dari chemical dan fisikal sebuah solid material itu tergantung dari signifikansi size dari suatu atau bentuk dari material itu. Karena setiap material dengan size tertentu memiliki karakteristik tertentu. Kemudian selain nanomaterial, nanoteknologi, ada istilah nanokemistri atau nanokimia. Nanokemistri ini eh, mengenalkan sintesis atau analisis dan karakterisasi sebuah eh, chemical compound pada nanoscale. Jadi nanomaterial itu berdasarkan pada nanoscience dan nanoteknologi ya. Nanoscience adalah ilmu suatu objek di mana size-nya di range nanometer, yang di mana sebuah partikel mempunyai special properties. Kemudian nanoteknologi adalah teknologinya untuk mengetahui atau fenomena sebuah objek atau structure pada skala nanometer. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan?
Kalau nggak ada nanti saya yang tanya. Terus ya, kemudian juga ada istilah nanoparticles. Jadi ya, ini di sebuah material itu ada nanoparticles. Ini, nanoparticles. Nanoparticles adalah particles yang berada di skala nano. Kita tahu ya, kayak volleyball ukurannya di daerah makro, kayak 1 euro coin, rambut itu berada di daerah makro, kemudian bakteria di atau sel darah merah di mikromaterial, kemudian kecil lagi kayak atom, seperti atom dan small molecule, subnano material. Jadi partikel yang mempunyai ukuran 1 sampai 100 nanometer itu disebut nanoparticles. Nanopartikel biasanya eh, aplikasi dari nanopartikel atau nanomaterial itu disebut nanoteknologi. Coba Maulidah Hasanah, sejauh Ya, ini yang kamu pahami perbedaan nanopartikel dengan nanomaterial apa? Maulidah Hasanah? ya Pak. Ya, Setahu saya, nanopartikel itu partikelnya ukurannya nano, tapi tidak selalu material. Sebaliknya, kalau nanomaterial itu berasal dari material-material anorganik. Mungkin seperti itu, betul-betul Pak. organik. Hmm. Ini saya slide-nya saya itu ya, saya buka ya, biar kalian sambil ngelihat juga. Oke, saya lanjutkan. Mungkin sebelum masuk ke klasifikasi nanomaterial, mungkin istirahat dulu 5 menit. Silakan yang mau minum atau mau ngapain, tapi harus masuk tepat waktu ya. Sekarang 8.21, silakan 26 on lagi ya kameranya ya.
Silahkan kamera on kembali. Fadli Najib, profil Zoom-nya mohon diganti, NIM, nama lengkap. Rizka Nurfitriani Nabila Chaitra, mohon nyalakan kamera. Rizka Nurfitriani, mohon nyalakan kamera. Mungkin sebelum lanjut ke klasifikasi nanomaterial, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dipersilakan. Oke, semua kamera on, ya, semua. Ya, saya lanjut ya. Klasifikasi of nanomaterial. Sebenarnya klasifikasi nanomaterial ini sebenarnya banyak sekali paper atau buku banyak berdasarkan apa yang mereka jelaskan. Cuma karena menurut saya yang paling mudah dipahami itu adalah paper ini dari NanoSelect. Saya mungkin menjelaskan berdasarkan alur di sini ya. Jadi pertama yaitu berdasarkan eh, struktural dan konfigurasinya, yaitu ada carbon based nanomaterial, organik nanomaterial. Jadi tidak semua nanomaterial itu inorganik. Tapi kebetulan karena kita sintesis anorganik lanjut, jadi mungkin nanti ke belakangnya lebih fokusnya di nanomaterial yang lebih khusus ke anorganik. Kemudian ada composite. Ini banyak ya carbon base ini seperti nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian organik seperti misel, liposom, dendrimer, dan lain-lain. Kemudian inorganik seperti metal base, metal oxide, lipid base, tapi nanti saya skip di lipid base. Seramik, terus semikonduktor, terus ada komposit juga. Kemudian berdasarkan dimensinya ada 0 dimensi, 1 dimensi, kemudian ada 2 dimensi, kemudian juga ada 3 dimensi. Berdasarkan pore dimensinya ada mikroporos, mesoporos, dan makroporos. Kemudian berdasarkan base on origin, jadi berdasarkan alami sama buatan. Kemudian ini nanti mungkin kalau ada waktu dijelaskan, tapi mungkin kalau tidak ada waktu tidak jelaskan karena fokus kita sintesis anorganik lanjut ya. Berdasarkan toxicity-nya yaitu CMAR nanti dijelaskan di belakang, kemudian biopersistent granular dan fiber-like. Yang pertama berdasarkan klasifikasi asalnya, asal muasalnya. Jadi nanomaterial alami itu biasanya banyak ditemukan di kehidupan biologi ya, di virus. Tidak semua virus ukurannya nanomaterial. Menurut kalian virus COVID ukurannya nanomaterial atau enggak?
Hmm, Rizka ini belum masuk ya, Rizka Nurfidrani. Coba, Khalifah Wulandari tolong NIM dan nama ya. Saya coba tanya Nelly Aulia Kusi. Menurut kamu, virus itu tergolong nanomaterial atau enggak? Virus COVID maksudnya, COVID-19. Sepertinya iya. Kenapa? Size-nya berapa? Nanti jadi PR kamu sendiri ya, Nelly. Itu virus COVID itu termasuk nanomaterial atau tidak? Selain virus, contoh nanomaterial yang alami yaitu seperti protein molekul, seperti mineral, seperti clay, natural koloid, terus di susu dan darah. Kemudian aerosol type seperti fog, gelatin, dan natural-natural alami. Di sini yang itunya Bu Susi, yang penelitian tentang zeolite siapa? Coba, menurut siapa? Saya, Eh, Pak. Siapa namamu? Fitria. Iya, Menurut kamu zeolite itu termasuk nanometer atau tidak? bukan. Bukan. Bingung ya? Nanti jawabannya kamu akan menemukan di belakang. Ya. Iya, Pak. Dan lain-lain seperti koral, tulang, insektin. Ini nanomaterial yang dari asalnya yang sudah natural nanomaterial. Kemudian nanomaterial yang kita buat. Ya, seperti kita, seorang kimia yang membuat atau mendesain suatu material menjadi ukuran nano. Contohnya karbon nanotube atau semikonduktor yang banyak dipakai untuk fotokatalis, seperti quantum dot, dan nanomaterial-nanomaterial lain yang dibuat oleh kita, seperti metal base material, seperti gold nanomaterial, dan atau composite atau polimer yang di make up menjadi nanomaterial. Jadi ini yang kedua, eh, klasifikasi nanomaterial berdasarkan struktural configuration dan komposisinya. Yang tadi organik itu juga tergolong nanomaterial. Contohnya viral partikel, protein, terus liposom, misel, dendrimer, solid lipid nanopartikel, kemudian polimerik nanopartikel. Tapi biasanya eh, anorganik biasanya banyak membahasnya polimerik nanopartikel yang dikomposisikan dengan metal nanopartikel atau metal oxide nanopartikel menjadi sebuah composite, nanokomposite. Kemudian kalau anorganik seperti mesoporus silika, metal nanopartikel, metal oxide seperti titanium oxide, zinc oxide, atau pengembangan dari nanopartikel yang bisa membentuk pore, terus sel seperti ini, atau yolk cell seperti ini, yolk terus sel, atau quantum dots, atau karbon nanotube, dan banyak lagi. Dan kita akan membahasnya satu-satu, mulai dari organik nanomaterial. Mungkin saya tidak akan membahasnya terlalu jauh di organik nanomaterialnya. Tadi, seperti contoh, jadi pada nanoscale, organik kompon atau senyawa-senyawa organik bisa terbentuk menjadi organik nanomaterial, seperti nanopartikel atau polimer, seperti liposom, dendrimer, misel, dan ferritin. Kemudian
biodegradable nanopartikel ini atau bisa kita ketahui nanokapsul misel dan liposom biasanya mempunyai struktur hollow kayak tadi ya, hollow seperti ini hollow. Jadi biasanya sensitif ke panas dan light. Kemudian ini biasanya dipakai karena ukuran 3D-nya biasanya dipakai molekul untuk drug delivery biasanya. Biasanya dikombinasikan dengan beberapa nanopartikel lain seperti silver nanopartikel atau gold untuk drug delivery. Kemudian ada inorganik nanomaterial. Jadi seperti saya jelaskan tadi, ada metal nanomaterial. Metal nanomaterial. Kemudian ada metal oxide nanomaterial. Kemudian contohnya metal nanomaterial itu seperti aluminium, gold, iron, silikon, silver, yang sering banyak dibentuk atau desain untuk nanomaterial itu biasanya gold atau silver. Untuk aplikasi-aplikasi energi biasanya platinum, palladium itu biasanya. Kemudian untuk metal oxide nanomaterial, contohnya seperti iron oxide, manganese oxide, copper oxide, dan yang sering biasa dibahas oleh beberapa ilmuwan itu biasanya di paper-paper iron oxide, zinc oxide, dan titanium oxide. Aluminium oxide juga. Kemudian untuk metal base nanopartikel bisa disintesis melalui destruktif atau konstruktif proses. Bisa yang kalian ketahui ya, ada dua sintesis yang paling utama. Apa itu? Ada yang tahu? Coba Ananda Angelita AP. Bisa nggak itu kameranya lebih diperjelas? Nggak tahu ya Pak, ini sudah dari sana kameranya. Laptop. Oh, udah dari sananya. Gimana Pak Jadi tadi? ada dua metode yang biasanya umum. Nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya, baik itu destruktif atau konstruktif. Yang sering dipakai metal nanopartikel ini, silver, zinc, biasanya sering dipakai. Dan karena sifat atau karakteristiknya mempunyai quantum effect, dia itu biasanya di ultra visible sensitivity, biasanya sensitif. Jadi kita nyebutnya LSPIR. Ini bisa karena sifat-sifat ini bisa didesain size-nya atau shape-nya karena mempunyai karakteristik berbeda di UV, visible, dan near-nya, NIR. Karena biasanya juga nanomaterial ini bisa dipakai sebagai antibakterial properties. Sepertinya contohnya silver. Nanomaterial lain juga, tapi paling utama yang dipelajari di kimia anorganik biasanya sebagai katalitik. Kemudian ada metal oxide. Metal oxide itu yang paling umum itu zinc oxide. Kemudian titanium oxide, silikon dioxide, ini yang paling sering kita jumpai. Aluminium oxide. Dalam bentuk oxide umumnya mempunyai properties atau karakteristik yang lebih bagus daripada metal.
Karena metal oxide nanopartikel ini terdiri dari positif metalik ion dan negatif oksigen ion. Ini kayak kimia basic ya. Kemudian semikonduktor. Mungkin pernah dengar istilah semikonduktor ya. Saya sambil ngelihat ya. Mungkin ada yang kameranya tidak on. Semikonduktor umumnya dibagi tiga. Dalam nanomaterial itu tiga, yaitu magnetit semikonduktor nanomaterial. Umumnya mempunyai antiferromagnetik. Ini bisa sebagai binary compound seperti EUTA. Kemudian ada non-magnetic semikonduktor nanomaterial. Non-magnetic semikonduktor nanomaterial ini bedanya tidak terkandung magnetit ion yang dipakai untuk membuat nanomaterialnya. Kemudian ada dilute magnetic semikonduktor nanomaterial. Ini dibuat dengan menambahkan beberapa impurities magnetit kepada host matrix, kemudian di diagnetic host cation secara random diganti dengan magnetic cation. Kemudian yang terakhir tadi ada seramik nanomaterial seramik ya. Nanomaterial seramik ini umumnya inorganic solid yang dibuat seperti carbide, carbonate, oxide, nah ini itu ya, dan fosfat yang disintesis melalui suhu tinggi atau successive cooling. Seramik nanopartikel juga bisa dipakai di drug delivery untuk mentreatment tumor atau glukoma dan infeksi-infeksi bakterial. Semua nanomaterial ini untuk peneliti-peneliti sangat-sangat dipakai untuk katalisis, fotokatalisis, photodegradation dye, dan imaging application. Kemudian ada carbon-based nanomaterial. Ya, carbon-based nanomaterial. Kelasnya sampai jam berapa ya? Apa udah selesai? 9.25 ya? Bukan. 8.25 ya? Saya soalnya ngelihat jam Korea. 19.25. Belum ya? Ingetin saya ya, soalnya saya ngelihat jam Korea, takutnya salah. Kemudian carbon-based nanomaterial seperti fluoren, karbon nanotube, grafin. Mungkin yang paling populer itu grafin. Kemudian ada carbon black, ada carbon nanofiber. Seperti ini ya gambarnya. Nanofiber itu umumnya dibuat dari polimerisasi dari monomer. Jadi monomer dipolimerisasi, kemudian menjadi polimer, kemudian dipanaskan, dikarbonisasi menjadi karbon nanofiber. Jadi bentuknya seperti ini. Karbon nanomaterial ini basicnya harus ada karbonnya, makanya disebut karbon nanomaterial. Umumnya yang sering diaplikasikan atau yang umum diketahui ada 5 ini. Untuk bidang anorganik katalis, biasanya yang sering dipakai itu karbon nanotube, grafin, famili dari grafin oxide, atau karbon black, biasanya diimpregnasi nanopartikel seperti palladium, platinum, copper ke karbon black, atau ke karbon nanofiber.
Jadi ini penjelasannya, penjelasan di atas. Nanti mungkin untuk ini bisa dibaca sendiri ya. Ini tipe-tipenya yang sering dipakai di fluoren, mempunyai banyak tipe. Karbon nanotube seperti single nanotube, karbon nanotube, kemudian multi wall karbon nanotube, banyak multi wall, banyak dindingnya. Ini seperti ini ada 2, ini ada 3. Kemudian graphene family. Ya, graphene itu one layer of honeycomb of carbon. Jadi graphene. Kemudian kalau few layer of graphene kemudian ditumpuk-tumpuk menjadi graphite. Dulu graphene itu ditemukan dari sintesis orang fisikawan dari graphite. Kemudian untuk meningkatkan aktivitasnya atau propertiesnya ada fungsionalisasi dari graphene menjadi reduced graphene oxide. Ini yang di ujung-ujungnya tereduksi fungsional grupnya, atau graphene oxide yang masih ada oxide-nya di ujung-ujungnya, carboxylate group atau atau OH group atau COH group di sini yang masih ada. Kemudian ada karbon nanofiber. Beberapa jenis karbon nanofiber ini umumnya untuk membuat karbon nanofiber itu polimerisasi dari monomer seperti PVP, atau ya PVP ya, nanti dicari ya, PAN, poliakril nitrile, polyvinyl pyrrolidon. Jadi bentuk seperti ini. Jadi ini ukurannya sekitar 50 nano ya, segini. Atau bentuknya tidak full seperti fiber, seperti tube. Jadi ini separuh, ada yang kebuka. Kamu imagine aja seperti pipa ini. Atau fibernya tidak sempurna seperti ini. Jadi ini strukturnya. Karbon-karbon seperti ini. Jadilah nanofiber. Atau carbon black. Banyak ya carbon black ini. Biasanya melalui pembakaran arang itu kalau dilihat strukturnya itu carbon black. Kemudian ini ada composite nanomaterial. Composite nanomaterial itu menggabungkan 2 atau lebih material untuk meningkatkan propertiesnya, karakteristiknya untuk lebih bisa dimanfaatkan. Ini salah satu nanokomposit, klasifikasinya ada nanopartikel seperti korsel, misalkan di sini palladium ya, terus di sini copper, atau bentuknya seperti ini, misalkan ini silver, terus korsel dengan iron oxide misalkan, dan bentuk multi korsel. Jadi komposit itu gabungan ya. Kemudian klasifikasi nanomaterial berdasarkan number of dimension. Jadi ada 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, sama 3 dimensi. 0 dimensi itu umumnya seperti quantum dot, fluorine, gold nanopartikel, platinum nanopartikel, dan lain-lain. Itu Rizka Nurfitriani itu mau kemana itu? Ini Melani ini nggak masuk ya jadinya, karena nggak menunjukkan wajahnya ya.
Saya lanjutkan. 1D, satu dimensi nanomaterial seperti metal nanorods, kemudian seramik, kristal, karbon nanotube, gold nanowire. Untuk mengetahui lebih detail mungkin bisa nanti ditonton ini video di YouTube-nya. Sebenarnya saya mau tontonkan tapi waktunya kurang. Jadi lebih detailnya, nol dimensi bisa didefinisikan jadi dari dimensi X, Y, Y. Jadi semua dimensinya baik X, Y, dan Z-nya, jadi semua dimensi ininya itu ukurannya nano, kurang dari 100 nanometer. Makanya disebut nol dimensi. Paham ya? Kemudian satu dimensi. Jadi dimensi ini ya, dimensi ini. Jadi ininya satu dimensi, XY dimensinya itu nanoscale, kurang dari 100 nanometer, tapi dimensi lain tidak, ukurannya tidak nano. Contohnya tadi nanotube ya, yang panjang gini. Jadi kenapa nanotube disebut nano, bukan bukan ininya, ini kan panjang ya, ukurannya mikro ya. Nanofiber tadi ya. Ininya yang karena ukurannya, karena size-nya nano, makanya disebutnya nanomaterial. Jadi tadi yang pertanyaan zeolite, coba dipikir-pikir, zeolite ini masuk nanometer di dimensi mana nanti? Kemudian dua 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 D. Jadi ini ya, one dimension ke tingginya itu kurang dari 100 nanometer. Kemudian yang lain ininya tidak dalam keadaan nanoscale atau tidak dalam keadaan skala nanometer. Biasanya ini dipakai untuk pembuatan thin film. Jadi nano coating dan nano film. Contohnya di sini. Jadi di sininya itu ukurannya nano, kurang dari 50 nanometer. Tapi defensi silicon nitride, defensi ininya atau ininya tidak ukuran nano. Kemudian 3D, tidak ada bulk dimension pada nanoscale. Jadi contohnya itu ini. Nanti mungkin 3D akan lebih detail penjelasannya di belakang. Jadi ini kesimpulannya. Jadi 0D itu all dimension at nanoscale. Kemudian 1D, 2 dimension at nanoscale, 1 dimension at macro scale. 2D, 1 dimension at nanoscale, 2 dimension at the macro scale. Jadi kebalikannya ya sama ini. Ini diingat-ingat ya. 1D, 0D, 1D, 3D, 2D. Nanti mungkin saya keluarkan di UTS mungkin kalau ada UTS-nya. Jadi kalian bintangi. Nanti mungkin suruh gambarkan ini. Gambarkan ininya. Jadi diingat-ingat. Jadi untuk memperjelas two-dimensional nanomaterial, ini contohnya ya. Misalkan nanokristalin, di sini ada nanonya, di sini juga nanonya. Tapi ininya itu tidak nano, cuma tingginya. Atau seperti ini. Di sini tuh mikro. Bedanya sama nomor satu ini nano, ada nanonya. Di sini doang yang nano, di sininya. Ketika coating filmnya. Atau seperti ini ada struktur lain, senyawa lainnya. Biasanya biasanya anak fisika yang meneliti tentang thin film atau coating. Kalau kalian pernah dari SEM itu ada coating, itu biasanya coatingnya ini itu nano.
atau mikrokristalin yang ininya, terus ininya nano sini. Kemudian untuk ini masih 2D ini atau lapis. Jadi ininya nano dan ini juga nano. Ini nanokristalin multilayer atau mikrokristalin multilayer. Kemudian yang 3D. Jadi di bulk itu dia itu ukuran di sininya nano. Atau misalkan di sininya nano. Untuk pengertiannya dari gambar-gambar di atas mungkin bisa dibaca nanti di sini ya. Zero dimensional nanomaterial. Nanti dibaca. Mungkin ada waktu 25 menit karena Bu Susi nyuruh saya mungkin di akhir-akhir bisa sharing kenapa saya bisa dapat beasiswa atau tentang penelitian dan lain-lain. Jadi untuk materinya sampai ini dulu. Jadi 25 menit saya kasih kesempatan untuk sharing, tapi misalkan tidak ada yang ingin bertanya, jadi nanti saya yang tanya atau saya lanjutkan materinya. Jadi terserah kalian sebenarnya apa pertanyaannya ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang materinya, dipersilakan. Yuk, dipersilakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Dian Putri Sevia Hartiani. Iya, Coba bedanya, mana ya? Bedanya 1D sama 2D apa? Saya tutup dulu slide-nya. Saya kasih ini. Bedanya 1D sama 2D apa? Menurut kamu? kalau 1D itu yang dua dimensinya itu yang XY itu ukuran nanoscale, sedangkan yang satunya itu ukuran makroscale. Terus yang satunya dua dimensi itu satu dimensinya itu nanoscale, sedangkan dua dimensinya itu makroscale. Oke. Mana ya? Kalau terus siapa namanya? eh ada yang ingin itu ditanyain sebelum saya panggil namanya? Kamila Nadifa Azhara. Coba kalau ini nanofiber ini termasuk satu dimensi atau dua dimensi? Nih, kelihatan ya? Satu dimensi. Satu dimensi? Kenapa? Benar, satu dimensi. Suaranya nggak jelas. Dua dimensinya itu nano, satu dimensinya tidak. Hmm, Ntar saya cari nama yang lain. Mungkin yang ingin tanya tentang selain materi, ini saya cukup ya materinya mungkin. Mungkin yang ingin tanya tentang riset kalian atau tentang saya bagaimana ini, karena ini amanah Bu Susi untuk sharing-sharing, makanya saya disuruh jadi dosen pengganti itu untuk semester ini. Tujuannya untuk memotivasi kalian. Jadi mungkin setiap minggu yang ingin mengajukan pertanyaan macam-macam, silakan. Silakan. Beneran nggak ada pertanyaan ini, nggak ada yang tertarik ya?
Halo? Terserah mau tanya apa aja. Research juga boleh, problem kalian research. Izin bertanya, Pak. Ya, Maulida Hasanah ya? Iya, terkait beasiswanya panjenengan itu pripun, Pak, biar dapat Biar dapat atau nama beasiswanya? caranya. Caranya, biar dapat sebenarnya mungkin ya, dari UIN pada saat itu saya doang ya yang saya untuk ke GSP sebenarnya banyak ya dari komunitas-komunitas. Dulu itu sebenarnya saya juga bukan penggemar K-pop, tapi saya dapat dari teman-teman yang penggemar K-pop. Jadi diajak, yuk temenin saya daftar. Ya udah ada itu ya udah saya temenin daftar. Saya yang dapat, dia nggak dapat. Jadi dapatnya atau mungkin tanya tipsnya atau bagaimana dapatnya ya karena saya mendaftar jadi saya dapat. Gimana ya tipsnya atau bagaimana mendapatkannya? Karena kalau bagaimana mendapatkannya kan mereka yang menyeleksi Mungkin lebih ke tipsnya, Pak. tipsnya. Sebenarnya saya itu mungkin saya kalau saya boleh bilang saya itu beruntung ya karena saya pada saat itu tidak punya sertifikat bahasa Inggris dan tidak punya sertifikat bahasa Korea juga. Tapi saya punya modal itu mungkin wisudawan terbaik itu kali ya. Jadi penyeleksinya minat menyeleksi saya. Tapi misalkan kita tidak punya sertifikat bahasa Inggris, bahasa Korea. Nah, terus bagaimana kita em, ingin mendaftar? Jadi carilah beasiswa, nggak hanya beasiswa Korea ya, banyak sekali beasiswa yang tidak membutuhkan sertifikat bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya itu, oh ini oh, KGSP nggak butuh bahasa Inggris nih, ya udahlah daftar aja coba gitu. Coba daftar, saya cari sesuai kapasitas saya nggak mungkin daftar di Seoul National University ya, karena pasti pesaingnya banyak. Jadi saya cari, bukan saya daftar di Pusan National University, dan yang menurut saya masih bisa peluangnya masih ada lah. Ya meskipun jalurnya jalur university semua negara daftar ke situ, jadi sebenarnya juga sulit. Sambil berdoa ya, sambil nyicil kalau kita nggak punya prestasi, sertifikat dan lain ya, caranya ya berdoa, nyicil doa tiap tiap malam berdoa, meminta dan juga juga rajin bersedekah itu sih sebenarnya. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Nggak hanya tentang beasiswa ya, tentang visa juga boleh, tentang apa aja, tentang kehidupan di Korea juga boleh. Karena saya ini masih baru pertama kali ngajar ini, mungkin tidak selancar dosen-dosen lain ya, saya mohon maaf ya. Dipersilahkan. Halo, nggak ada. Saya lanjutkan materi apa? Gimana? Mau dilanjutkan materi atau sudah capek? Kalau orang sudah capek itu meskipun saya ngomong, biasanya nggak akan masuk. Nyalain mic-nya nggak apa-apa semuanya. Kalau yang masih ada pertanyaan. Masih ada waktu 15 menit, 14 menit. Halo, mungkin saya tanya aja ya. Aduh. Yang belum saya sebut namanya, dipersilahkan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Farah Dila Hanum.
Iya, Ya. terkait riset untuk nanopartikel, riset saya kan deskripsi nanti pengennya ngambil nanopartikel, Pak. Nah, Mhm. saya juga pengen tahu gitu, untuk aplikatifnya itu selain untuk antibakterial dan Mhm. yang kira-kira bisa dilakukan di UIN itu apa ya, Pak? Untuk Eh, nanopartikel perak mungkin. ya, silver nanopartikel ya. Iya. Sebenarnya karena saya udah berapa 5 tahun ya, nggak saya lulusan 2014 dan sekarang 10 tahun ya. Jadi saya tidak tahu ke seberapa majunya, seberapa berkembangnya fasilitas timnya Win Malang. Tapi mungkin yang bisa saya sarankan ketika kita ingin meneliti silver nanopartikel, ya memang silver itu memang bisa dipakai sebagai antibakterial banyak sekali. Baik dihubungkan dengan senyawa-senyawa organik nanomaterial atau organik bukan non nanomaterial. Tapi yang saya tahu, jika kamu berminat sih, sebenarnya nanopartikel di Indonesia pun ya bukan hanya di UIN, untuk karakterisasinya sendiri ini masih sulit karena yang bisa membaca dia nano atau tidaknya kan kita butuh gambarnya ya, SEM-nya, high resolution SEM, seperti ini ya. Jadi biasanya yang saya ketahui di SEM di UIN nggak ada ya. SEM nggak tahu kalau sekarang ada apa nggak. Adakah SEM di UIN sekarang? Nggak ada, Pak. Ada. Jadi mungkin di UM atau di UM kalau yang saya tahu itu SEM-nya tidak high resolution. Jadi cuma di skala mikro atau makro ya. Tapi bisa ke ITS. Jadi untuk mengetahui dia kamu itu nanopartikel atau tidak. Tapi silver nanopartikel untuk mengetahui dia nano atau tidaknya juga bisa dikarakterisasi melalui spektra UV. Biasanya spektra nano itu mempunyai karakteristik panjang gelombang yang khusus atau spesial. Jadi meskipun tanpa tanpa SEM atau TM atau TEM bisa. Kemudian untuk aplikasinya selain ke antibakterial sebenarnya bisa dipakai fotokatalis. Kalau sepertinya fotokatalis mendukung karena saya dengar ada dosen lupa namanya, ada 2 dosen yang dia fotokatalis. Atau juga bisa diaplikasikan ke organik karena pada pada hakikatnya pada umumnya eh, silver, palladium yang dulu pada awalnya dia homogeneous katalis seperti silver nitrat, palladium nitrat atau palladium chloride itu bisa dipakai buat reaksi-reaksi organik. Eh, seperti sisi kopling. Pernah dengar ya sisi kopling di pelajarannya Pak Hanafi. Jadi untuk membuat senyawa yang sudah dipakai di industri seperti itu. Kalau untuk di inorganik yang sering dipakai Bu Susi mungkin bisa juga ke isomerisasi glukosa karena karakterisasinya juga udah ada. Jadi material-material impregnasi ke badan titanium oxide atau zeolite juga bisa seperti itu. Bisa, apakah jawabannya saya memuaskan? Tadi Farah Dila ya. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Semester berapa Farah Dila? Semester 7. Bimbingannya Bu Bu Suci. sudah memulai proposal? Belum. Oh, belum. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Coba Faiz Fadil, coba tanya. Tanya apa aja, materi juga boleh. Saya bingung, Pak, mau nanya apa. Bingung ya? Soalnya kalau dari penelitian saya kan sebenarnya bukan sintesis, Pak, ya. Ya. Cuma cuma apa namanya? Penelitian saya bahan alam. Cuma dari Aha. Bu Sucinya sendiri yang nyaranin untuk ambil mata kuliah ini karena dosennya itu Bapak, karena kan kata Bu Suci
Bapak pernah jadi anak bimbingnya beliau gitu. Jadi biar Hmm. biar ngerti lah, biar ngerti sekaligus merasakan bagaimana sih materi itu tentang sintesis. Sedangkan saya kan bahan alam, jadi saya bingung Pak mau nanya apa. Mungkin karena bingung bertanya, nggak apa-apa sharing aja. Kalau bingung bertanya, sharing problemnya atau kendalanya dalam Paling sintesis. ini sih Pak, kalau misalnya karena berbeda ini, berbeda research penelitian, berbeda tema, saya pengen tanya ini aja Pak, apa namanya? Tips Pak supaya kita tuh kayak kalau bisa dibilang kan kalau untuk melawan rasa malas gitu seperti apa Pak ya? Mungkin kalau sekedar kata-kata motivasi kan itu kayak sudah kata-kata yang hanya lewat aja Pak di kepala gitu kan, masuk Nggak, masuk yang kanan motivasi. ke tengah ke kiri. Motivasi apapun juga tetap lewat. Maksud ada solusi yang lain gitu Pak untuk Solusi, melawan rasa malas solusinya gitu. dari diri sendiri ya. Nggak hanya kamu. Pada hakikatnya, pada dasarnya manusia itu ya itu malas. Emang saya juga malas. Jadi itu udah tidak bisa dihindari. Tapi ketika kita punya tujuan untuk kamu misalkan mau beli bensin, ya kamu kan harus jalan buat itu. Atau ketika kamu punya kuasa, ya kamu menyuruh orang. Untuk menyuruh orang pun kamu butuh energi untuk ngomong. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus bergerak. Jadi kalau biar tujuannya pertama harus jelas. Kamu ini tujuannya ini apa? Misalkan meneliti. Tujuannya saya itu misalkan besok saya itu harus ini. Kalau kita udah tiap hari punya tujuan, biasanya kita akan bangun lebih pagi dari orang-orang untuk mencapai tujuan itu. Jadi berlomba dengan diri sendiri. Lebih baik dari ini juga motivasi jatuhnya. Tapi pokoknya kalau kita udah punya tujuan, biasanya ini seperti orang mau mau menembak cewek ya, karena udah tujuannya jelas tuh cewek biasanya dikejar-kejar tuh. Jadi kamu tujuannya itu harus apa dulu? Tujuannya itu harus jelas menurut saya. Kalau kita klasiknya niat ya, tapi kalau saya ngomong niat, jadi kayak terlalu klasik gitu. Jadi tujuannya dulu itu harus benar-benar itu, harus jadi lebih baik dari versi kita dulu seperti itu. Dan yang terakhir harus bahagia menjalani itu seperti itu. Terlalu itu ya motivasinya gimana? Terlalu jadul ya. Tetap tetap bisa diterima sih Pak kalau kata-kata motivasi seperti itu. Maksudnya kan dari ya kebaikan dari dirinya sendiri seperti yang Bapak bilang tadi kan. Mungkin ada yang lain, eh ada yang lain. Apa ini suka mau melanjutkan materi ya ini? Coba yang ingin melanjutkan materi tangannya ke atas. Oh, nggak ada. Tapi saya tidak boleh ini. Tadi soalnya agak telat kan mulainya. Sebenarnya mau saya stop lebih telat. Tapi kalian kan seneng ya kalau lebih cepat. Satu orang lagi ya. Pak, izin bertanya. Ya, Ananda Angelita Ape. Meskipun saya tidak melihat wajahmu. Itu Pak, di penelitian saya kan juga pakai nanocomposite. Nah, di Ya. situ kemarin itu waktu trial kendalanya eh, ketika dicetak, kan itu komposit dibentuk membran gitu kan Pak. Ketika Membran. dia tidak bisa dipotek, dia tuh di Protek. di gitu loh Pak, dicopot dari cetakannya. Nah, Oh, kalau terus? dari kalau dari jurnal kan harusnya eh, dia bisa dilepas itu pakai air yang suhunya di bawah 30. Sedangkan itu Mhm. waktu dimasukkan ke air aja sudah meleleh karena Mhm. bahan kompositnya itu dari hematit dan gelatin. Nah, untuk solusinya kira-kira saya harus pakai crosslink atau em, menambah ketebalannya. Sedangkan kalau menambah ketebalan, eh, apakah itu bentuknya masih dikatakan nano atau tidak?
Ah, sebenarnya nano ini, sebenarnya ini penelitiannya mungkin ke polimer atau membran. Ini sama Bu siapa ya Bu, pembimbingnya? Bu Lili, Pak. Bu Lili. Nanti diaplikasikannya kemana? Atau ini sudah? Kalau saya cuma sintesisnya aja, Pak. Nanti kalau aplikasinya dia bisa digunakan di eh, untuk membran kan untuk menyaring pokoknya nanti eh, dari limbahnya bentuk cair gitu loh, Pak. Jadi dia bisa Mhm. mengabsorb si apa logam-logam logam-logam. Logam-logam berat. Ya. Jadi tadi ketika kita ngomong dia nanokomposite, ketika ketebalannya ditingkatkan, apakah masih nano atau tidak, kita tidak bisa melihat suatu material itu nano atau tidaknya melalui langsung kasat mata ya. Karena nano itu kan kecil ya, jadi nggak bisa. Meskipun tebal, tapi kalau misalkan ini ya, ketebalannya segini. Tapi ada di dalam-dalamnya itu bentuknya itu nano, dimensinya nano. Jadi tetap ada, di dalam suatu ketebalan itu ada nanomaterialnya. Tapi karena ada polimer membrannya itu bisa disebut nanokomposite. Mungkin karena saya tidak di bidang ininya, tapi tadi meningkat ketebalan atau biar tidak itu diperlukan banyak referensi ya. Eh, Kamu mungkin pertama cari dulu. Ini saya bukan mengasih jawaban ya. Saya mengasih lebih ke karena bukan spesifik penelitian saya, tapi mungkin yang bisa saya sarankan kamu cari efek crosslink-nya itu terhadap ini itu seperti apa. Kalau misalkan tadi crosslink ya benar yang kamu sampaikan itu ya. Ya, Pak. Terus cari ini topik ini kamu cari di semua jurnal. Kalau dia di crosslink apa efeknya selain aktivitasnya itu dan juga apa ngaruh ke strukturnya atau sifat dan karakterisasinya. Kemudian kalau meningkatkan ketebalan, yang pasti bisa menjadi kunci suksesnya biar bisa dilepas dari cetakannya. Tapi kalau menurut masalah kamu tadi tentang apakah dia nano atau tidak, sebenarnya tidak ditingkatkan ketebalannya atau tidak pun kita tidak bisa melihat yaitu nano atau tidak kalau tanpa dilihat melalui SEM atau karakterisasi lain. Jadi meningkatkan kekebalan bukan berarti menghilangkan nanonya. Jadi kamu cari juga meningkatkan ketebalan dari gambar-gambar SEM-nya atau di paper-papernya seperti apa, begitu. Itu yang bisa saya sarankan ya, bukan solusi bukan jawaban dari pertanyaanmu, tapi saran untuk lebih self learning tentang ininya, keyword-keywordnya yang ingin kamu teliti. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Mungkin terakhir, Nufia Rohmatul Isna ini mungkin bisa ditutup dengan doa. Eh, Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.